Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Cira Ceniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ajukan cuti kampanye Pilpres. Tanda-tanda Gibran akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kian jelas. Menutup rapat kaca mobil saat istirahat, seorang pria di Sragen meninggal dunia. Harga cabai di Kabupaten Pati makin pedas, tembus Rp70.000 per 1 kilogram. Tanda-tanda Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kian jelas. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu segera mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres guna mendampingi Capres Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengkonfirmasi segera mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Ia juga menegaskan segera melengkapi berbagai persyaratan administrasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun Gibran memastikan seluruh program Kota Solo akan tetap berjalan normal. Instruksi langsung kepada dinas terkait dengan rencana untuk cuti ini, Mas. Ya, nanti saya briefing satu-satu. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Nanti saya urus. Masalah persiapan administrasinya ini seperti apa? Ya, nanti segera kami lengkapi. Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Nanti segera kami lengkapi. Menegaskan yang tadi berarti mulai cuti tanggal berapa, Mas? Nanti saya kabari lagi. Kita masih ada 2 kali sidang paripurna. Untuk pendaftaran sendiri dipastikan hanya berapa nanti? Nanti lihat saja. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso mengaku belum mengetahui jika Gibran segera cuti. Namun dirinya siap menggantikan jika Gibran berhalangan menjalankan tugas sebagai Wali Kota Solo. Dari Rabu Mas Gibran mengundurkan diri apa sudah? Saya dalam kapasitas ini kita belum tahu. Penunjukan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo berarti belum ada komunikasi Ya belum. dengan Mas Gibran. Belum. Pak siap menggantikan posisi nantinya Pak jika Mas. Tidak ada kata siap tidak siap. Okay? Artinya ya itu kan sudah apa harus lagi wakil sing anyar kan ya ora. Artinya itu dalam regulasinya kan sudah jelas. Pimpinan itu di pimpinan organisasi manapun kedudukan wakil ya mestinya mewakili bila mana pimpinannya itu berhalangan. Sebelumnya Gibran telah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta. Pertemuan membahas keputusannya mengikuti kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Namun Gibran tidak mengkonfirmasi apakah sudah pamit atau mundur sebagai kader PDI Perjuangan. Sebelumnya Gibran diumumkan Koalisi Indonesia Maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pengumuman disampaikan langsung Prabowo Subianto didampingi seluruh ketua umum partai pendukung di Rumah Kertanegara Jakarta Minggu malam. Seperti diketahui, langkah Gibran menuju kursi Wapres kian mulus setelah MK mengabulkan permohonan syarat usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau pernah sedang menjadi kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Sepekan berselang, tepatnya Senin 23 Oktober, langkah Prabowo juga tidak terbendung setelah MK menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Logistik untuk pemilu 2024 telah tiba dan sudah diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga. Pada tahap pertama, pihak KPU menerima ribuan bilik suara berbahan karton dupleks kedap air. Sebanyak 2.608 bilik suara sudah diterima oleh KPU Kota Salatiga. Bilik suara berbahan karton dupleks kedap air disimpan di gudang KPU Kecamatan Kecandran, Kelurahan Sidomukti.
Jumlah bilik suara yang diterima KPU sudah sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 652. Tiap KPS dibutuhkan 4 bilik suara. Agar tidak rusak, bilik suara dibungkus dengan plastik dan lapisan paling bawah beralas kayu agar tidak menempel langsung dengan lantai. Bilik suara ini berbeda dari bilik suara yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Pihak KPU Kota Salatiga mengklaim pengadaan bilik suara atas perintah KPU Pusat dan persetujuan sejumlah instansi terkait termasuk DPR RI. Pak memakai bahan ini Pak, nggak seperti yang sebelumnya Pak? Karena yang lama itu sudah dilelang, proses pemeliharaannya menjadi sangat bebannya berat sekali karena beberapa tempat harus menyediakan gudang khusus dan sebagainya. Kemudian itu atas perintah KPU RI itu dilaksanakan proses penghapusan atau pelelangan gitu. Ceritanya begitu. Nah, ini memang sesuai dengan beberapa kesepakatan yang dilaksanakan oleh dengan DPR RI bahwa ini nanti ada kotaknya itu kan tidak kotak tertutup rapat, ada juga kaca mika yang bisa memungkinkan bisa dilihat dari luar kan gitu. Pihak KPU masih menunggu logistik lain seperti kotak suara, surat suara, dan lain-lain. Selanjutnya mereka akan menunggu arahan dari KPU Pusat untuk proses pendistribusian ke TPS di Kota Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Jelang pemilu 2024 mendatang, pihak kepolisian menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum. Mereka menyiapkan pasukan anti kerusuhan untuk antisipasi jika terjadi kericuhan pada pemilu mendatang. Sekelompok pria ricuh, mereka mencoba merobohkan pagar. Mereka yang hendak mengacaukan keamanan langsung berhadapan dengan pasukan anti kerusuhan. Aksi ini bukanlah kericuhan sesungguhnya. Ini merupakan rangkaian dari simulasi pengamanan pemilihan umum yang digelar di Mapolresta Cilacap. Simulasi ini sengaja digelar untuk antisipasi jika terjadi kericuhan pada pemilu mendatang. Polda Jawa Tengah akan menyiapkan 22.000 lebih personel polisi untuk mengamankan jalannya rangkaian pemilihan umum. Polisi akan memetakan tempat pemungutan suara yang rawan terjadi kericuhan. Sistem yang kita lakukan banyak, diantaranya ada sistem kota. Sistem kota itu di masing-masing kabupaten kota mereka sudah kita latihkan, termasuk pengamanan sistem kontingensi VVIP bagi capres cawapres sudah kita latihkan semua. Ini semuanya kita lakukan untuk pada saat tahapan pemilu. Jadi sekarang pendaftaran dari mulai verifikasi data, kemudian terkait dengan pendaftaran capres. Di wilayah Jawa Tengah sendiri terdapat 290 TPS yang masuk dalam kategori rawan sekali, serta 795 TPS rawan kericuhan. Polisi akan menyiagakan anggotanya dari mulai pendaftaran pasangan calon hingga perhitungan suara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Baliho dan spanduk para calon presiden dan anggota legislatif bertebaran di area publik di Ungaran, Kabupaten Semarang. Meski belum masuk masa kampanye, alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk bergambar calon presiden dan calon anggota legislatif menghiasi ruang publik dari jalan hingga pusat kota Kabupaten Semarang. Selain itu, bendera partai politik peserta pemilu juga muncul di setiap sudut kota, jalan, dan kota. Namun Bawaslu Kabupaten Semarang tidak begitu saja mencopot alat peraga kampanye ini. Ketua Bawaslu mengaku masih berkoordinasi dengan pihak KPU dan Satpol PP Kabupaten Semarang untuk menentukan alat peraga dari ruang publik. 1.000 lebih secara hasil inventarisasi kita beberapa waktu yang lalu. Ada kemungkinan diturunkan? Ya ini kita lihat nanti hasil koordinasi kita berikutnya, terutama dari Satpol PP nanti seperti apa. Karena sebenarnya masih ranahnya Satpol PP ini. Dengan alat peraga sosialisasi belum masuk APK itu.